yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayanan liturgis dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Jansen William Riupasa, MTH. Inilah hari Pentakosta. Artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel mengingat merayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa Perjanjian Baru, Gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada para murid-Nya sebelum Ia menderita dan sebelum Ia terangkat naik tahta di surga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janji-Nya dalam hidup kita. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan dari surga sehingga para murid dipenuhi
dan oleh Roh Kudus. Mereka diberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku, bangsa, dan bahasa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang hadir untuk mengingat rayakan Hari Pentakosta saat ini juga diyakinkan bahwa kita dan seisi keluarga kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis juga pasti telah dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga kita pun diberikan keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan
langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga yang keempat menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kami. Dan menyertai juga. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita, dimulai dengan pengakuan pribadi. Kasihanlah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami terhadap Engkau. Sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju.
biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan akan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Mari kita berdiri untuk bersama kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-26. Mari kita membuka kitab kita dan kita akan membaca secara bergantian. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga yang ke-26 yang menyatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging nyata, yaitu kecemburuan, pencemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya telah dikatakan seperti yang telah dibuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menahan hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama akan mendengarkan pujian dari sektor pelayanan 4. Kau hadir di sini.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lepas hiburku, penolongku diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat, mari kita bersama berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus Sang Sumber Hikmat, bimbing dan serta kami dalam penyertaan melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami akan firman-Mu yang menjadi sumber kebenaran hidup kami. Naungi hati dan pikiran kami ya Bapa, agar pencurahan Roh Kudus menyatakan bagi hidup kami akan kasih setia Tuhan dalam menaungi kami. Dalam putra-Mu kami berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, pemulihan dalam pengertiannya adalah sebuah proses atau cara, dan lebih lagi menyatakan sebuah perbuatan. Semisal masyarakat membantu garda depan dalam pemulihan di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, saudara, situasi pemulihan menjadi harapan, menjadi kerinduan yang bukan saja terkadang kita memahami pemulihan bagi mereka yang sakit secara fisik, tapi lebih juga secara lebih luas kita memahami bahwa pemulihan itu diharapkan bisa terjadi dalam sebuah tempat atau sebuah kondisi tertentu dalam sebuah masyarakat. Sederhana kata, dia bukan saja karena kondisi pribadi manusia, tapi juga dalam sebuah tempat yang mau tidak mau harus dipulihkan. Gambaran inilah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan dapat melihat sejauh mana peran Nabi Yoel dikala ia mau menyatakan bagaimana pemulihan harus terjadi bagi sebuah bangsa. Bukan karena mereka sakit secara fisik, tapi dalam pengertian sakit ada dalam relasi mereka bersama dengan Tuhan. Kegagalan mereka lah yang mau memberikan makna bagaimana Allah akan menyatakan sebuah tindakan yang mematikan dalam tidak lain adalah hari Tuhan yang diawali dengan hama belalang. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, secara garis besar kitab Yoel ini mau menyatakan bagaimana pertama tulah belalang yang merupakan bencana yang sangat hebat, yang boleh dikata belum pernah terjadi sebelumnya, serta menuntut pertobatan dari pihak bangsa pilihan Allah, khususnya bangsa Yehuda. Yang berikut juga mau menyatakan bagaimana selanjutnya Yoel melihat bencana ini sebagai tanda datangnya hari Tuhan. Yang berikut mau menyatakan respon yang diharapkan Tuhan dari umatnya adalah bahwa mereka bertobat secara sungguh-sungguh. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila mereka bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dan memberikan janji sebagai jawaban Tuhan terhadap pertobatan mereka. Maka dalam kaitan inilah bahwa Tuhan akan menyatakan dalam pencurahan rohnya. Saudara, topik yang menonjol demikianlah Yoel menyinggung tentang pencurahan Roh Kudus atas umatnya. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, bahwa ada dua peristiwa besar yang harus mereka sikapi dengan baik. Pertama adalah tentang hari Tuhan, dan juga tentang tulah belalang. Sebagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara, pada ayat yang ke-28 dikatakan bagi kita, kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata kemudian daripada itu artinya mengajak kita untuk melihat jauh akan sebuah peristiwa yang tidak lain adalah bencana nasional bagi umat Allah. Apa yang terjadi? Sebagaimana ada peristiwa tentang wabah belalang. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yoel mau menyatakan bagaimana ada sebuah pengalaman yang harus mereka belajar
dari sebuah peristiwa bencana nasional ini. Allah dapat menggunakan krisis untuk membuat umatnya agar mereka peka terhadap relasi mereka bersama dengan Tuhan, dan terlebih untuk segala pangan mereka, kebutuhan mereka dalam membangun kembali. Saudara, kita akan melihat bagaimana kekuatan hama belalang dikala membumi hanguskan segala pangan, segala sesuatu yang mereka tanam dengan segala jerih payah mereka yang memberikan kesuburan. Kekuatan hama belalang, Bapak Ibu dan Saudara, pada pasal 1 dan pasal 2, jikalau kita akan membaca sebelumnya, kita akan melihat bagaimana kekuatan hama belalang itu. Kekuatannya adalah gigi belalang seperti singa. Yang kedua, ketika mereka berlari sebagaimana mereka terbang seperti kuda. Ketika mereka memanjat, mereka seperti seorang prajurit. Dan ketika mereka terbang, bunyinya seperti kereta perang. Pada ayat pasal 1 dan pasal 2 lah menggambarkan bagaimana kekuatan hama belalang itu, yang mudah sekali mereka membumi hanguskan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, pangan mereka, yang pada akhirnya segala sesuatu menjadi habis dan kering. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau gigi mereka seperti singa, kekuatan mereka berlari seperti kuda, bahkan mereka bisa memanjat seperti seorang prajurit, dan lebih lagi suaranya bagaikan kereta perang. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, bencana nasional ini mau menyatakan tidak lain adalah peringatan untuk mereka kembali menempatkan Allah. Situasi yang sedemikian bencana ini harus mereka kembali dalam relasi bersama dengan Allah dengan cara mereka harus kembali dalam pertobatan agar Allah menyatakan dalam kasih untuk melewati masa krisis mereka. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dua malapetaka yang besar yang akan terjadi dan telah terjadi, khususnya hari Tuhan, memberikan kesempatan kepada umat agar mereka kembali dalam relasi bersama dengan Tuhan. Yang sering terjadi adalah pertanyaan yang sering muncul bagi kita, mengapa bencana itu terjadi? Di manakah kasih setia Tuhan? Di manakah identitas itu melekat, tapi mereka tidak terbebas dari masalah atau bencana? Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita memang harus mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, yang tidak lain manusia tidak terbebas dari masalah. Namun kita diberikan satu nilai spiritual dikala kita memandang seolah-olah Allah menahan diri, tetapi Ia pantang berdiam diri. Terkadang kita memandang Allah menahan dirinya, tetapi Allah pantang berdiam diri. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada ajakan yang mau mengingatkan bagi kita, yang sebagaimana pertobatan menjadi sebuah bagian yang harus dan terus dilakukan bagi kehidupan umatnya. Sehingga Yoel pasal 2 ayat 28, Bapak Ibu dan Saudara, mau menyatakan bagaimana bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu dan Saudara, pernyataan ini mau menyatakan bagi kita bahwa pencurahan ini bukan saja berlaku bagi golongan, bagi status sosial tertentu, tapi Allah mencurahkannya bagi semua manusia. Sehingga boleh dikatakan bagi kita bahwa kasih dalam pencurahan Roh Kudus ini bersifat universal. Allah tidak pernah membedakan dengan status sosial manusia.
Allah tidak pernah melihat dengan segala posisi dan kedudukan seseorang. Tapi ketika pencurahan itu terjadi, bahwa dia akan mencurahkan ke atas semua manusia tanpa memandang, walaupun dia anak kecil, walaupun dia sudah orang tua, tapi semuanya yang tidak lain adalah makhluk hidup, khususnya manusia. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, seruan Nabi Yoel ini mau menjadi bagian kembali bagi kita, dikala dia menyatakan bahwa pencurahan roh yang diberikan oleh Allah bagi semua manusia menjadi tindakan yang benar-benar harus disikapi secara baik. Mau menyatakan kembali, bukan saja Bapak Ibu Saudara, di tengah bencana COVID-19 kita diingatkan dengan istilah PSBB. Demikian juga pencurahan roh ini berskala besar. Berskala besarnya adalah bagi siapa saja, bahwa roh Allah mempunyai kuasa untuk tidak lain ditunjukkan kepada semua orang, sehingga ini menunjukkan juga memiliki skala besar dalam kehidupan manusia. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita mengenal istilah PSBB di tengah masa pandemi COVID-19 yang menjadi bencana nasional bagi bukan saja bangsa Indonesia tapi seluruh dunia. Maka kisah ini juga mau menyatakan bagaimana skala besar yang ingin dinyatakan oleh Nabi Yoel, bahwa roh yang akan dicurahkan oleh Allah berlaku bagi semua golongan, baik ia anak-anak sampai dengan orang tua. Semuanya akan dinyatakan sepanjang manusia mengingat akan kembali dalam relasi bersama dengan Tuhan. Maka roh yang diberikan ini kembali secara universal akan mengingatkan bagi kita kembali, Bapak Ibu Saudara, ketika pertobatan itu terjadi, ketika kita mau kembali dalam relasi bersama dengan Allah, maka kita akan melihat bagaimana kondisi yang harus dilanjutkan, yang tidak lain adalah pulihkanlah karena kita telah dipulihkan. Kembali Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita merasakan bagaimana pencurahan roh yang dinyatakan oleh Allah bagi saudara dan saya, ada nilai pertobatan. Ketika saudara dan saya mendapatkannya, marilah saudara bisa memulihkan kepada mereka untuk tidak lain, agar mereka juga dapat dipulihkan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka bagian ini kembali mengingatkan bagi kita, ada citra diri yang harus dipulihkan. Ada citra diri yang harus kita nyatakan, yang tidak lain adalah bahwa kita diajak untuk memulihkan citra diri yang rusak. Apa yang rusak, Bapak Ibu dan Saudara? Yang tidak lain adalah karena dosa manusia. Karena dosa manusialah membuat relasi bersama Allah menjadi jauh. Yang berikut mau menyatakan kembali bahwa ketika saudara boleh diperbaharui, maka diperbaharuilah secara terus-menerus. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup menyatakan, sebagaimana saya katakan tadi, ia tidak pernah menahan diri di atas berbagai persoalan yang kita hadapi, tetapi mau menyatakan ia pantang untuk berdiam diri. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka ada hal yang harus kita nyatakan dalam mengingat rayakan akan hari Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara, kita mundur ke belakang bagaimana peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang Yesus nyatakan dengan tangannya? Ia memulihkan, ia menyembuhkan, bahkan dengan tangannya ia memberkati, yang bukan saja dalam berkat secara materi, ketika ia memberi makan sekian banyak orang dengan roti dan ikan itu, tapi juga ia mau menyatakan bukan saja secara material, tapi Yesus memberkati dengan tangannya, yang tidak lain adalah kepada para murid-muridnya, agar mereka melanjutkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka bagian ini juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberikan kuasa Roh Kudus,
Mari pakai dan pergunakanlah tangan-tangan kita. Pakailah tangan-tangan kita untuk mencurahkan kebaikan. Apa yang dapat kita nyatakan ketika kita boleh memulihkan? Dengan mana, Bapak Ibu dan Saudara? Kita boleh memberikan bantuan kita, baik limbako maupun lanjutannya adalah natura, kepada khususnya Pospelkes Tabalar dan di Pospelkes Tembudan. Yang akan kita lanjutkan pada tahapnya yang ketiga. Melalui tangan-tangan kita lah, ketika kita sudah diberikan kekuatan dalam penyertaan Roh Kudus, marilah melalui tangan-tangan kita, siapapun kita. Allah tidak pernah memandang. Allah juga tidak pernah memandang berapa besar dan kecilnya yang kita berikan. Tapi ketika tangan-tangan ini mau memberi, Bapak Ibu dan Saudara, kita memberi dengan penuh sukacita. Kita boleh memberi dengan penuh harapan yang besar, bahwa ketika kita boleh berbagi, kita pun dapat memulihkan akan kondisi, akan saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita menjalani kehidupan ini sebagaimana ketika kita boleh menanam dengan segala kebaikan. Lihatlah, sadarilah bahwa semua pada akhirnya hanyalah antara kita dengan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, ketika Tuhan telah menyatakan dalam bagian bagi kita, kembali hanya kita dengan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, dikala kita mengingat rayakan akan hari Pentakosta, pada hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan akan nubuat Nabi Yoel. Kita diajak untuk senantiasa memberi diri, dipulihkan oleh Roh Allah dari cara hidup kita yang gagal. Pemulihan bukan saja secara internal, tapi secara eksternal. Bukan saja bagi bangsa pilihan Allah, tapi terbuka bagi semua bangsa. Dengan demikian akan memampukan kita untuk menggunakan setiap karunia yang Tuhan anugerahkan dengan segala kerendahan hati kita. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, maukah saudara dipulihkan? Maukah kita yang sudah dipulihkan untuk memulihkan orang lain dari segala keterpurukan mereka? Tangan kita bukanlah sesuatu tanpa manfaat, tapi buatlah tangan kita menjadi manfaat atau berguna bagi orang lain. Ketika Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita, yang menjadi nafas, yang menjadi sumber kekuatan, menjadi tenaga, mari kita nyatakan agar peristiwa Pentakosta ini di hari yang ke-50 akan memberikan kelanjutan bagi kita untuk menapaki dalam perjalanan hidup, agar apa yang Tuhan nyatakan tidak menjadi sia-sia. Terlebih, Bapak Ibu dan Saudara, mari pakailah dan pergunakanlah tangan kita untuk mencurahkan segala kebaikan dalam kehidupan bersama dengan saudara seiman, bersama dengan saudara-saudara kita yang jauh, bahkan terlebih bagi mereka yang berbeda dengan kita secara eksternal. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Selamat mengingat rayakan akan pencurahan Roh Kudus. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Berasakan nyala api dalam hati. Maria, Mama,
Mari kita berdiri. Kita bersama akan membawa dalam pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada Tuhan dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Persilakan itu. Mari bersama kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami boleh mengingat rayakan akan hari Pentakosta. Kami belajar dalam kisah Perjanjian Lama melalui kitab Yoel, bagaimana pencurahan roh yang dinyatakan bagi semua golongan usia, berskala besar bagi kehidupan manusia, tidak memandang dengan segala status sosial. Semuanya diberikan secara universal bagi makhluk hidup, khususnya adalah manusia. Pencurahan Roh Kudus ini juga mengingatkan bagi kami apa yang telah dan dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam kitab Perjanjian Baru, sebagaimana Ia menyatakan agar para murid-murid sebelum mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mereka diberikan kuasa Roh Kudus melalui Engkau, sehingga mereka diberikan kekuatan spiritual untuk melanjutkan karya firman. Melalui Nabi Yoel kembali mengingatkan bagi kami ya Tuhan atas peristiwa bencana yang mereka alami, tentang hama belalang, bahkan juga tentang hari Tuhan, atas apa yang mereka lihat dan saksikan, segala kesuburan tanah yang mereka kerjakan ternyata sekejap saja bisa hilang lenyap dengan hama yang terjadi. Untuknya ya Bapa, biarlah melalui firman ini juga mengingatkan bagi kami, dikala ada bencana yang harus kami hadapi, kami alami, bahkan memberikan bagi kami untuk mencari solusi. Melalui firman mengingatkan bahwa bagaimana mereka harus kembali dalam relasi bersama dengan Tuhan, sebab Engkau Allah yang pantang untuk berdiam diri. Untuknya ya Bapa, Engkau punya waktu dan rencana bagi setiap anak-anak. Melalui peristiwa Pentakosta ini, kami diberikan kekuatan dalam pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sehingga bencana nasional yang berskala besar ini, yang boleh dan terjadi bagi bangsa, bahkan juga khususnya negara kami, biarlah segala sesuatu Tuhan berikan hikmat bagi mereka, bagi setiap para pemimpin, bahkan mereka sebagai garda terdepan, agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab, bahkan khususnya kami sebagai warga gereja dapat menyuarakan, dapat memberikan nilai spiritualitas dalam kehidupan bersama, dalam membangun relasi kami dengan Tuhan. Dalam topangan iman kami ini, kami juga boleh selalu dimampukan dalam mengingat rayakan akan hari Pentakosta. Terima kasih ya Bapa, Allah dan sumber berkat kami. Kami berdoa bagi kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Tuhan kuatkan kami dikala segala sesuatu
beraktivitas dalam kehidupan aktual, namun juga kami diajak dalam kehidupan ritual kami, melalui ibadah lepas ibadah yang kami laksanakan, sebagaimana hari ini dalam mengingat rayakan hari Pentakosta, dikala kami juga dalam ritual kami, dalam ibadah keluarga. Tuhan berkati ketika perjumpaan kami bersama dengan keluarga lepas keluarga. Ada perjumpaan yang membawa nilai spiritualitas bagi kami, bahwa Roh Kudus kuasa-Mu nyata dan mendiami dalam kehidupan keluarga kami. Berikan kami kekuatan dikala kami juga mengalami bencana-bencana kecil di tengah keluarga kami, dalam berbagai persoalan bersama orang-orang yang kami kasihi, baik suami, istri, bahkan anak-anak kami. Dikala ada bencana yang kami alami di tengah keluarga kami tetap memohon dalam doa kami, doa setiap pribadi lepas pribadi kami, melalui kekuatan Roh Kudus, kami akan selalu terus dan menerus diperbarui, untuk kami boleh saling menerima, kami boleh saling berbagi, dengan melalui tangan-tangan kami yang telah Tuhan berkati, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami kasih. Tangan-tangan kami boleh mencurahkan segala kebaikan bagi mereka, sehingga dengan bukan saja bagi orang-orang yang terdekat dengan kami, tapi ia boleh menjadi berskala besar bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, bahkan ketika bagian sebagai gereja Tuhan, sebagai organisme yang hidup melalui kami diajak melalui tahap 1 dan tahap 2 yang telah berbagi baik secara internal dan eksternal, berskala besar bukan saja bagi kami dalam kehidupan beriman sesama kami sebagai warga jemaat, tapi dikala kami juga boleh berbagi bersama dengan mereka tanpa memandang dengan segala status. Untuknya ya Tuhan, kami akan memohon kasih dan berkat-Mu juga melalui orang-orang yang mau berbagi bagi setiap jemaat dalam tahap ketiga, dikala kami akan melanjutkan bagi mereka yang ada di pos Palkas Tabalat, demikian juga di pos Palkas yang ada di Tembudan. Untuknya ya Bapa, biarlah apa yang boleh kami berikan bagi mereka pada hari Minggu yang akan datang, untuknya kami akan berbagi bersama dengan mereka. Berkatilah kami agar tangan-tangan kami yang Tuhan telah berkati, kami juga boleh dapat mencurahkan dengan berbagi kebaikan bagi mereka. Terima kasih Allah kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka, terlebih dalam kekuatan iman, agar mereka tetap dipulihkan, bukan saja secara fisik mereka, tapi dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Untuknya ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita dalam perjalanan usia yang Tuhan tambahkan, kelahiran dan juga perkawinan. Biarlah berkat-berkat dalam perjalanan usia yang mereka dapatkan, mereka juga dapat menyatakan, mengembalikan semuanya kepada Tuhan dalam pujian dan doa. Kami berdoa bagi setiap kami boleh memberikan dengan berbagai persembahan demi persembahan syukur kami, Tuhan memberkati, agar persembahan ini boleh menjadi berkat dalam segala tugas dan pelayanan di tengah-tengah gereja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan akan kehidupan kami di minggu sepekan ke depan, agar kami melaluinya dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, segala seru doa dan permohonan ini kami bawa dalam Putra-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
mengerjakan persembahan. Roh Kudus adalah pertama setelah Tuhan Yesus dimuliakan di surga. Karena itu, marilah memberi hasil pertama dan yang terbaik kepada Tuhan. Mengingat firman-Nya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan seterusnya pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A bait 1, 2, dan 3. Datanglah ya sumber rahmat. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya Agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepada manusia kami persembahkan pemberian
Jemaat GBP Oceana Brau Minggu 31 Mei 2020. Majelis Jemaat GBP Jemaat Brau mengucapkan selamat beribadah dan selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Diharapkan setiap keluarga jemaat memanfaatkan waktu di rumah dengan meningkatkan persekutuan di antara anggota keluarga famili dan juga tetap menjaga kebersihan, pola hidup sehat dan sederhana serta berolahraga secara teratur. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang berkeinginan menjadi warga jemaat atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya dapat menghubungi presbiter setelah sektor masing-masing. Pemberitahuan ibadah minggu, ibadah Pelkat PA dan Pelkat PT serta ibadah keluarga untuk sementara dilaksanakan secara online di rumah masing-masing keluarga. Pembelajaran katekisasi dan retret sementara waktu dijalankan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 Program Kerja 2019-2020, pengesahan dan penetapan PKA 2020-2021 dan pemilihan PHIJ periode 2020 sampai 2022 akan dilaksanakan kemudian. Penerimaan murid baru TK Oceana. Sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021, maka Taman TK Oceana membuka pendaftaran murid baru yang dilaksanakan pada tanggal 13 April sampai 26 Juni 2020. Waktu setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 11 WITA. Tempat TK Oceana Jalan Mangga 1 nomor 6 Tanjung Raya. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian pemberitaan ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GBP Oceana mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pendeta dan sendirian Bill Pasca, kamerawan saudara Glendy Lubis, teman lagu sektor 4, organis Bapak Ibu Sumangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus telah menyertai kita. Demikian warga jemaat minggu ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat mengingat rayakan masa Pentakosta. Puji dan syukur karena kasih dan berkat serta anugerah Tuhan. Selayaknya kita mengungkapkan rasa syukur atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah menopang dan memampukan kita untuk menjadi saluran berkat melalui uluran tangan Bapak Ibu dan jemaat dalam berbagi kasih melalui Limbako dan Natura. Perlu diketahui bersama bahwa distribusi tahap pertama dan kedua telah disalurkan secara internal dan eksternal sebanyak 109 paket yang diperuntukkan bagi warga jemaat GPIB Oceana Brau, warga masyarakat, dan pos Pelkes Segah, yaitu Tepian Buah, Harapan Jaya, dan Batu Rajang. Khususnya pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020, sebagai lanjutan tahap ketiga atau tahap akhir yang akan diserahkan sebanyak 40 paket kepada warga jemaat di pos Pelkes Tabalar dan Tembudan. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, untayan kata terindah kami adalah terima kasih untuk segala topangan dan dukungan yang telah disalurkan dan telah kami teruskan atau berikan kepada yang berhak menerimanya. Pergi merantau ke Tanjung Batu, bawa kopi dan gula halus. Mari kita saling membantu
persembahkan hidup dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Kami tak mampu berkata, Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Sedang
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.